Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estuna Sita dari kelas 4C NIM 180900070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiani dari kelas 4C NIM 180900059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Lili Salsabila dengan NIM 180900087. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erista Nova Saputri dari kelas 4C dengan NIM 180900143. Pengertian desain. Desain biasa diterjemahkan sebagai seni terapan dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata desain bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau bentuk objek nyata. Proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetik, dan berbagai macam aspek lainnya, yang biasanya datanya didapatkan dari riset, pemikiran, brainstorming, maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya. Prinsip desain. Prinsip desain adalah untuk membantu menggabungkan berbagai elemen desain ke dalam tata letak yang baik. Ada 4 prinsip desain. Yang pertama, keseimbangan. Susunan visual yang telah ditentukan oleh ukuran, kegelapan, atau keringanan dan ketebalan dari baris. B. Irama. Pengulangan atau mengulangi unsur serupa dalam cara yang konsisten. Dan variasi atau perubahan dalam bentuk ukuran, posisi, atau elemen. C. Penekanan. Tata letak setiap kebutuhan yang penting untuk menarik para pembaca ke bagian penting dari tata letak. D. Kesatuan. Menyatukan elemen-elemen oleh kelompok yang saling berdekatan sehingga terlihat seperti milik bersama. Seperti membuat kerangka untuk margin, kolom, jarak, dan proporsi. Prinsip untuk membangun desain. Prinsip untuk membangun desain terbagi menjadi 4. Yang pertama, menyediakan shortcut. Menyediakan shortcut memungkinkan user untuk menjalankan operasi yang sering dipakai dengan cepat. Yang kedua, mendukung fokus internal dari kontrol, seperti penggunaan next, enter, comment lebih baik daripada ready for next comment. Ketiga, menyediakan penanganan kesalahan. Menyediakan penanganan kesalahan memberi petunjuk tentang kesalahan yang dilakukan user dan langkah penanganannya atau perbaikannya. Yang keempat, menyediakan help dan dokumentasi yang berfungsi untuk membantu pengguna, khususnya pengguna baru, dalam menggunakan software. User Interface Design. Desain antarmuka pengguna atau rekayasa antarmuka pengguna adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, atau situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna dan interaksi. Tujuan dari desain antarmuka pengguna adalah untuk membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin dalam hal mencapai tujuan pengguna yang sering disebut dengan user-centered design. Desain antarmuka pengguna yang baik dapat memberikan penyelesaian pekerjaan dengan menggunakan tangan tanpa menarik perhatian yang tidak perlu terhadap dirinya sendiri. Proses desain haruslah seimbang dengan antara fungsi teknis dan elemen visual, misalnya model mental, untuk menciptakan sebuah sistem yang tidak hanya bisa beroperasi tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Komponen antarmuka terdiri dari A. Model pengguna. Model konseptual yang diinginkan pengguna dalam memanipulasi informasi dan proses yang diaplikasikan pada informasi tersebut. B. Bahasa perintah atau command language. Peranti pemanipulasian model idealnya dengan menggunakan bahasa alami. C. Umpan balik. Untuk memberikan keyakinan bahwa program telah menerima maksud perintah tersebut, termasuk kemampuan sebuah program yang membantu pengguna untuk mengoperasikan program itu sendiri. D. Tampilan informasi.
digunakan untuk menunjukkan suatu status informasi atau program ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Aturan mas perancangan user interface 1 konsisten, 2 shortcut, 3 umpan balik yang informatif, 4 adanya penutupan atau keadaan akhir, 5 pencegahan kesalahan, 6 pembalikan aksi, 7 pusat kendali internal atau interface locus of control, 8 ingatan jangka pendek dikurangi. Jika suatu yang telah Anda bangun memenuhi kriteria di atas, berarti aplikasi Anda telah memenuhi faktor-faktor interaksi manusia dan komputer yang dibutuhkan di sana. Prinsip dasar desain antarmuka. 1. User compatibility. Desain antarmuka yang dibuat harus melihat karakteristik dari pengguna atau user antarmuka itu sendiri. Misalnya, sesuai dengan usia, gender, atau kebiasaan. Yang kedua, workflow compatibility. Alur kerja yang dilakukan antarmuka yang dibuat harus runtut dan dapat membantu user agar lebih mudah melakukan pekerjaan. Yang ketiga, text compatibility, yaitu pemilihan suatu icon atau menu untuk perintah atau tugas tertentu hendaknya sesuai dengan fungsinya. Contoh, ketika seseorang melihat icon copy, maka akan langsung mengetahui bahwa itu untuk menggandakan suatu teks. Yang keempat, produk compatibility, yaitu produk yang dihasilkan harus sesuai dengan produk aslinya, harus mudah dipahami oleh setiap pengguna. Yang kelima, konsistensi, keseragaman tampilan atau kemiripan tampilan pada suatu antarmuka meskipun memiliki versi yang berbeda. Yang keenam, familiarity, penggunaan nama, gambar maupun istilah yang mudah diingat oleh pengguna. Yang ketujuh, simplicity, tampilan yang sederhana dan tidak membingungkan akan lebih memudahkan pengguna untuk menggunakan produk tertentu. Pentingnya perancangan antarmuka pengguna yang baik. 1. Mengurangi biaya penulisan program. Dalam pemrograman antarmuka pengguna grafis rata-rata 70% penulisan program berkaitan dengan antarmuka. Yang kedua, mempermudah penjualan produk. Artinya, suatu produk dilihat pertama kali dari tampilannya. Apabila tampilannya menarik, biasanya akan menarik minat orang untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kegunaan komputer pada organisasi. Artinya yaitu dengan antarmuka yang menarik, biasanya pengguna akan tertarik untuk menggunakan suatu aplikasi komputer. Terima kasih.